Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Nur Alia dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi, COVID-19 itu merupakan penyakit yang berasal dari coronavirus yang menyerang sistem pernafasan atau saluran pernafasan dan sistem imun. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina, dan sekarang sudah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan sekarang sudah menyebar sampai ke Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena virus ini mulanya disebar oleh satu orang yang positif, kemudian menyebar ke ribuan orang ramai yang sedang melakukan aktivitas bersamaan. Dan beberapa terjadi di transportasi publik maupun kerumunan ramai, sehingga menyebar sampai ke Kabupaten Kota Waringin Barat. Tanggal 18 Maret lalu, ada rombongan jamaah tablik yang berangkat dari Kabupaten Kota Waringin Barat ke Goa, Sulawesi Selatan. Rombongan ini berjumlah 60 orang. Kemudian rombongan ini tiba di Kabupaten Kota Waringin Barat pada tanggal 22 Maret. Rombongan yang tiba di Kabupaten Kota Waringin Barat ini mempunyai dua kloter. Yang pertama, kloter yang menggunakan pesawat terbang, dan yang kedua, kloter yang menggunakan kapal laut. Dari jumlah keseluruhan, PDP awal berjumlah 7 orang, namun semuanya negatif. Yang positif hanya 1 orang setelah melakukan tes swab yang hasilnya diterima pada 31 Maret dari hari kedatangan. Kemudian 1 orang yang positif tersebut langsung diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin. Kemudian 59 orang lainnya beraktivitas biasa di luar sana dan tersebar di seluruh wilayah Kota Waringin Barat. Jadi ada 5 langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang pertama, melakukan tracking. Yang kedua, isolasi pasien yang positif. Yang ketiga, isolasi mandiri minimal 14 hari di rumah untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang baru datang dari wilayah yang terjangkit COVID-19. Yang keempat, pengawasan yang ketat di desa, kelurahan, PDP, ODP, maupun pasien yang positif. Dan yang kelima, pengawasan dan pengetatan di pintu masuk wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, baik melalui jalur udara, darat, maupun laut. Dengan meningkatkan kewaspadaan. Yang pertama, menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial. Yang kedua, menghindari tempat berkerumunan ramai. Yang ketiga, gunakan masker kain kemanapun kita pergi. Yang keempat, rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Yang kelima, menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Dan yang keenam, hindari keluar rumah jika tidak ada keperluan atau kepentingan, atau yang sering kita dengar stay at home. Jadi harapannya adalah agar seluruh masyarakat Kota Waringin Barat dan sekitarnya memahami dan bisa mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Berdasarkan tabel di sini bisa kita lihat perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada tanggal 3 April yang positif sudah ada dan totalnya 1 orang. Pada tanggal 9 April totalnya 4 orang, tanggal 15 April totalnya 8 orang, 18 April bertambah menjadi 11 orang, 20 April menjadi 13 orang, 24 April menjadi 14 orang, 30 April menjadi 18 orang, 4 Mei 27 orang, 6 Mei 29 orang, dan data terakhir yang saya ambil pada tanggal 10 Mei yaitu 32 orang. Jadi dapat kita lihat juga grafiknya, perkembangan penyebarannya dari hari ke hari atau dari tanggal ke tanggal semakin naik. Tidak ada penurunan maupun standar, naik terus. Dari data dan grafik yang tadi belum termasuk jumlah pasien yang sembuh. Jumlah total pasien yang sembuh dari jangka waktu 3 April sampai 10 Mei yaitu berjumlah 8 orang. Jadi kita masuk ke perhitungan perkembangan
COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sini saya menggunakan rumus yang dibuat oleh Jerome Pauline yang ada di channel YouTube-nya. Rumusnya adalah NH tambah X sama dengan dalam kurung 1 ditambah RP tutup kurung pangkat X dikali NH, di mana NH itu adalah jumlah kasus per hari, P yaitu peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19, dan yang R jumlah rata-rata yang bertemu pasien COVID-19. Kita masuk ke dalam perhitungannya. Berdasarkan tabel ini, dapat kita lihat bahwa jumlah pasien yang positif pada tanggal 6 Mei berjumlah 29 orang, terhitung dari 12 hari sebelumnya, yaitu tanggal 24 April yang positifnya hanya berjumlah 14 orang. Saya mengambil dua kemungkinan. Yang pertama, kondisi tidak social distancing. Jadi contohnya, soalnya bisa dilihat di sini, diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari berjumlah 7 orang. Berarti R-nya sama dengan 7 orang. Peluang orang itu tertular adalah 1%. P sama dengan 1% sama dengan 0,01. Jadi R dikali P sama dengan 7 dikali 0,01 sama dengan 0,07. Pasien yang sudah positif berjumlah 14 orang, NH-nya yaitu 14. Ditanya berapa jumlah pasien di hari ke-12? Jadi kita jawab pakai rumus yang tadi. NH tambah X sama dengan dalam kurung 1 ditambah RP tutup kurung pangkat X dikali NH. NH tambah X sama dengan dalam kurung 1 ditambah RP-nya diganti menjadi 0,07 tutup kurung, X-nya tetap, NH-nya tetap. Bawahnya lagi NH 12. Kenapa 12? Karena ditanya pasien di hari ke-12. Jadi 12 itu X-nya sama dengan 1 ditambah 0,07 yaitu 1,07 pangkat X dikali NH-nya 14. NH 12 sama dengan 1,07 pangkat 12 dikali 14. Jadi NH 12-nya yaitu berjumlah 31 orang. Peroleh hasilnya 31 orang. Mengapa berbeda dengan data pada tanggal 6 Mei, yaitu pasien yang positif berjumlah 29 orang? Jawabannya yaitu karena yang pertama, kasus pasien positif di Kabupaten Kota Waringin Barat tidak setiap hari bertambah. Yang kedua, hal itu dikarenakan masyarakat Kota Waringin Barat sudah mulai menerapkan social distancing. Kemungkinan yang kedua yaitu yang benar-benar stay at home atau melakukan social distancing. Ini soalnya, jadi diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari berjumlah 3 orang. Berarti R-nya sama dengan 3 orang. Peluang orang itu tertular adalah 1%. P-nya sama dengan 1% sama dengan 0,01. Jadi R kali P sama dengan 3 dikali 0,01. Hasilnya yaitu 0,03. Kemudian pasien yang sudah ada atau yang sudah positif berjumlah 14 orang, NH-nya 14. Ditanya berapa jumlah pasien di hari ke-12? Pertanyaannya sama dengan sebelumnya. Jawabannya yaitu NH ditambah X sama dengan 1 ditambah RP pangkat X kali NH. NH tambah X sama dengan 1 ditambah RP-nya diganti menjadi 0,03 pangkat X dikali NH. NH 12 sama dengan 1 ditambah 0,03 yaitu 1,03 pangkat X-nya diganti menjadi 12 dikali NH-nya 14. Hasilnya yaitu 20 orang. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu 20 orang. Dapat kita lihat bila kita benar-benar menerapkan dan mematuhi himbauan dari pemerintah yaitu stay at home, maka jumlah pasien yang positif hanya berjumlah 20 orang. Selisih 9 orang dari data pada tanggal 6 Mei. Berarti stay at home itu memang sangat berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Tidak semua masyarakat yang dapat menerapkan social distancing atau yang hanya berdiam diri di rumah, dikarenakan mereka memiliki pekerjaan yang dibayar atau upahnya per hari. Dengan tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan uang atau penghasilan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jangan khawatir,
pemerintah sudah menskemakan kepada masyarakat, yaitu yang pertama pemberian bantuan sosial berupa sembako untuk meningkatkan ketahanan dan imunitas tubuh atau hidup. Yang kedua, penguatan sumber daya kesehatan agar lebih dapat tanggap menghadapi pasien yang positif. Yang ketiga, fatwa MUI mengenai ibadah di rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita dapat menerapkan himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian, kita harus terus berdoa agar COVID-19 ini segera hilang dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Indonesia, bahkan seluruh dunia, supaya kita dapat melakukan aktivitas biasanya di luar seperti bersekolah, kerja, berkumpul, dan lain-lain. Sekian video dari saya mengenai perkembangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.